Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, sesepuh dini sepuh, tokoh agama maupun tokoh masyarakat ikatan sakula hormati dan kula taati. Wa alal akhas hadratul muhtaramin Al-Ustaz Haji Suryansah LC yang sangat kami hormati, Sahibul Hajah Bapak Muhammad bin Cahyono yang sangat kami hormati, para hadirin, bapak-bapak, segenap tamu undangan rahimakumullah. Pertama kalinya marilah kita bersama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga di malam yang berbahagia dan insyaallah mubarakah ini kita masih bisa berkumpul menghadiri undangan dari Bapak Muhammad Dwi Cahyono keluarga yang pada malam hari ini mengadakan acara tasyakuran walimatul aqiqah putra beliau Ananda Muhammad Raihan Fatihah Nur Rizki. Mudah-mudahan dengan iringan doa restu kita, Ananda Muhammad Raihan Fatihah Nur Rizki ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh, berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, adapun tertib acara walimatul aqiqah pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, disusul dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sambutan mewakili Sahibul Hajah kami tempatkan pada tangga acara yang ketiga, sedangkan acara yang keempat mau'izatul hasanah yang sekaligus akan ditutup dengan pembacaan doa. Para hadirin, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran atau Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah, dengan wasilah dari pembacaan Ummul Quran ini nanti acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah bi kulli niyyatin salihah biridha'illahi ta'ala min syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Fathur Rahmat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Fathur Rahman. Padanya disampaikan terima kasih. Para hadirin, memasuki acara selanjutnya, sambutan mewakili Shahibul Hajah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Aunur Rafiq. Pada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, wabil khusus Teman Ustaz Haji Suryansyah MC, Sahibul Bait Mas Dwi Cahyono yang kami hormati, bapak-bapak hadirin, tamu undangan walimatul khitan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bersama dapat hadir memenuhi undangan Sahibul Bait Mas Muhammad Dwi Cahyono keluarga dalam rangka mohon tambahan doa restu yang telah mengkhitankan putra tercinta Muhammad Raihan Fatihah Nur Rizki. Mudah-mudahan sehat selalu. Pun lain lagi, pun berjalan. Alhamdulillah, pun sehat berarti ya. Mudah-mudahan anak daya di sini kita doakan bersama, mudah-mudahan dijadikan putra yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan ini sakjane niki wae sing sambutan Pak RT Suranto. Saat ini kan berganti nih ya. Mas apa itu? Mas Jamil ya. RT ini Pak Suranto tetap. Berhubung ini Allah dibisiin untuk gue telur. Alasannya apa Pak RT sampai ini sambutan. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuknya Pak RT cepat sembuh ya. Hadirin yang kami hormati, mewakili Mas Muhammad Dwi Cahyono, pertama menyampaikan terima kasih matur nuwun atas kehadiran panjenengan sedaya yang telah memberikan doa pada putra kami, dan bila mana kami menyampaikan penghormatan baik tempat ataupun yang lainnya yang kurang berkenan, karena ini di tempat di jalan sangat mengganggu barangkali. Sekali lagi kami mewakili Mas Muhammad Dwi Cahyono ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, nggak suwe-suwe. Sepakat ya? Nggak suwe, sing ceramah mawon ya. Ustaz Suryansyah sing suwe ya apa? Nek kula mewakili Sahibul Bait PTI. Berkata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih para hadirin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti pada malam hari ini.
mau'izatul hasanah yang sekaligus akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Haji Syuriansah LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi a'tana kulla syai'in bisunnatin wa bi kulli ahwal al-khair ila hadzal lail ila hadhihi al-laila al-mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan nuri wujud wa imama kulli mawjud wa yusallu alaihi ya akramal akramin ya asrar ya abrar bisirri wa sifatil kamaliyah bi'adati siddiqiyah wal ma'rifatil ulumil laduniyah bi tariqatil muhammadiyah wal mahabbatil mahmudiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah di rumah Bapak Dwi Cahyono yang alhamdulillah malam ini tasyakuran telah menghitankan Ananda Muhammad Raihan Fatihah Nur Rizki. Insya Allah sudah ya, kitanya sudah, kulumnya udah lepas. kulum itu kuncup, itu namanya kulum. Sudah lepas ya? Sudah. Dia apa? Digoreng lah, digodok. Di sate. Ya, enak ya. Plong ya, jangan lari-lari dulu nanti bengkak. Alhamdulillah, raihan ini telah dihitankan. Berarti salah satu kewajiban orang tua Bapak Dwi Cahyono ini sudah selesai, yaitu menghitankan anaknya. Tinggal nanti kalau udah beranjak dewasa, insya Allah akan dinikahkan. Tapi nanti cek suwe terus garing ya. Cek suwe ya. Sok SD, SMP kelas berapa Mas? 6. Oh, kelas 6, sebentar lagi SMP. Insya Allah setelah sunat tambah besar, tambah dukur, tambah lemu. Mangane sing akeh. Ya, insya Allah tambah dukur, tambah lemu. Ini perkembangan dia, kalau makannya banyak pasti tambah. Hanya saya itu baru bikin waktu tahu tingginya langsung mekar langsung ke atas. Tapi waduh bapak sampai kalah ini. Ya nanti Pak Dwi bisa kalah sama putranya karena dukurnya. Ya insya Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mendidik anak soleh yang sukses itu bagaimana? Yang pertama adalah ikhlas. Jadi Pak Dwi, kita semuanya yang hadir di sini kalau mendidik anak kita itu wajib kita ikhlas, sungguh-sungguh, nggak dibayar, tidur melean, gendong anak, nyangoni ketika ke sekolah, mendoakan dengan ikhlas agar berhasil sukses dalam hidupnya. Ini pekerjaan kita sebagai orang tua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita diharap untuk ikhlas betul pada anak kita. Karena ini adalah cara supaya mereka menjadi anak yang soleh dan mendoakan kita nanti ketika kita sudah berada di alam barzah. Jadi kalau kita didik anak itu ikhlas, anak juga akan didik anaknya dengan ikhlas. Jadi kalau kita didik anak itu ikhlas, kita sungguh-sungguh, kita doakan dia, kita berikan kasih sayang, nanti sama anaknya dia akan melaksanakan seperti itu karena bapak saya seperti itu, karena ibu saya seperti itu. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bapaknya tahajud,
Anaknya lihat bapaknya sholat tahajud dengan ibunya malam hari. Anaknya lihat ibu bapaknya pergi ke masjid. Anaknya lihat ibu bapaknya mengaji Al-Quran, yasinan, tahlilan juga dilakukan dengan penuh khusyuk, dengan keyakinan yang mendalam. Anak itu pertama itu lihat Pak, tapi ketika melihat itu langsung dia terbetik dalam hatinya, bapakku sembahyang tahajud, ibuku sembahyang ngaji, yasinan, tahlilan bapakku. Dan itu akan membekas, akan ditiru oleh anak-anak kita. Jadi memang mereka melihat ini. Setelah bapaknya pergi ke masjid, dia berangkat ke masjid, dia sholat bersama bapaknya, maka dia juga mengikuti jejak-jejak bapaknya. Jadi Mbak, kita itu uswatun hasanahnya yang ditiru oleh anak kita. Kalau bapaknya itu api, mesti anaknya api. Ayo ke masjid, wis maghrib, ayo berangkat. Jadi kalau no sarung juga no kopiah, ayo berangkat sama ayah, kita sholat sama-sama. Inilah yang karena bapak ibunya juga ahli sholat. Masyarul muslimin yang berbahagia, kadang kita nyuruh anak kita berangkat ke masjid, tapi kita nggak berangkat ke masjid. Ini kesalahan fatal kita. Kita menyerukan dia ke masjid, namun kita masih tetap menonton di depan TV, atau mungkin kita ada pekerjaan lagi megang HP sampai anak itu berangkat. Ini menyesal anak nanti. Alah bapak gak sembahyang kok nyongon aku sholat. Nah ini bahaya. Jadi uswah hasanah itu harus, kalau bapaknya bertakwa, pasti anaknya akan ikut melaksanakan sholat bersama. Yang ketiga, berilmu. Maka ajarkan anak kita itu untuk berilmu, bukan norok bontek saja, tapi tahu ilmunya. Berangkatkan dia ke Darussalam untuk ngaji, berangkatkan dia ke ustadz-ustadzah yang mengajarkan ngaji, belajar dia agama dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dengan mengenal Allah, dengan mengenal Nabi Muhammad, dengan mengenal agama, anak kita aman Pak. Karena sekarang benteng terakhir kita ini masjid. Bagaimana HP, gadget itu jadi tempatnya, sarangnya Dajjal untuk mempengaruhi pikiran kita. Bentino nyekel tiktokan, ini juga perangkap dari Dajjal. Ngaji gak tahu. Jadi coba sekarang, waktu ngaji, ayo berangkat nak sholat, ayo berangkat ngaji, ayo berangkat melaksanakan ibadah. Lebih baik kau ngumpul di kamu nang masjid timbang nyekel HP bersama-sama teman-teman kamu di kampung. Nauzubillah. Jadi ini hati-hati ya. Jadi Dajjal ini sekarang pengaruhnya lewat HP lah. Sampai sawen nyekel HP berarti pengaruhnya besar. Lek sampai ngaji lebih banyak sholat sunnahnya di rumah namanya ya. Ya sholat syukur wudhu, habis sholat duha, habis hajat, tahajud, itu lebih selamat sekarang menjelang akhir zaman kayak gini nih. Cobaan kita cuma dari hal apa? Gadget yang kecil itu Pak, membahayakan bagi diri kita. Kalau kita nggak tahu hari, nggak tahu waktu, maka kita akan terjerumus. Jadi selamat kalau anak kita ini pergi ke masjid untuk ngaji. Selamat kalau anak kita ini di waktu-waktu tertentu saja dia megang HP. Dan selamat kalau diri kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini, kalau megang HP hanya untuk yang penting saja. Kalau kita lama megang HP, bahayanya sangat mendalam. Makanya kita hati-hati yang dengan namanya gadget. Yang kedua, bertanggung jawab. Pakai waktunya sholat, anak ini suruh ke masjid, ayo sama ayah, ayo sama ibu berangkat ke masjid. Karena hal semacam ini, hal yang ini akan terbawa, terbekas dalam hatinya. Dan saya mengharapkan kalau benteng anak-anak kita di masjid itu sudah terbentuk oleh dirinya, jadi orang yang sungguh-sungguh melakukan aturan agama, perintah agama, selamat Pak dunia akhirat Pak. Saya tuh sama anak-anak nggak pernah itu belajar teman-teman dan pinter, enggak. Cuma satu, sholat, ibadah yang sungguh-sungguh,
Karena dengan sholat ibadah sungguh, walaupun kamu bodoh, walaupun kamu nggak iso apa-apa, tapi kalau kamu sungguh-sungguh minta kepada Allah, dibukakan jalan kemudahan sama Allah. Banyak orang pinter Pak sekarang kebelinger Pak. Banyak orang hebat sekarang nggak hebat secara spiritualnya hancur hingga dia nggak bisa dekat sama Allah. Kalau jadi pejabat yaitu korupsi. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kita harapkan anak yang sematawayang apapun, anak yang ada pada keluarga kita itu jadi orang-orang yang berhasil. Doa silahul mukmin. Doa Pak. Kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita nanti di akhirat kita akan ditanyai, gimana kamu didik anak-anakmu, di mana kamu didik istrimu, anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak-anakmu, keluargamu, istrimu dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini makanya ada rasa takut saya ngomong ini, karena saya harus menjaga anak saya, istri saya dengan kesungguhan hati. Maka doa terus didoakan anak-anak itu Pak, satu-satu Pak. Saya mengharap jenengan doakan, jangan nggak putus sekarang ini, karena doa putus nggak karu-karuan anak sekarang. Pengaruhnya wakil. Setan iblis dajjal ini berkuasa sekarang, dari media massa dia berkuasa, ingin menjatuhkan manusia, ingin membuat mereka semua tersesat, terjugal, nggak ada aturan agama hingga dia jauh dari agama Islam. Sekarang caranya lewat media. Coba anak kita dikasih media satu saja, dikasih HP satu saja setiap orang, terus dia kamarnya sendiri-sendiri, terus dikunci kalau di dalam kamar, bahayanya bukan main. Naudzubillah. Maka kalau kamar itu jangan dikunci, terus nggak ada password di HP. Ini yang membahayakan anak-anak kita zaman sekarang. Jadi hati-hati, sebagai orang tua harus menjaga dengan seksama. Yang kelima adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita disuruh sabar menghadapi musibah-musibah yang ada sekarang ini, dan disuruh wasta'in, berusaha untuk sholat, untuk mencari solusi dari perkara-perkara kehidupan kita sekarang ini Pak. Yang namanya anak nakal, yang namanya istri selingkuh, suami selingkuh, ibu saiki jadi pembicaraan itu yang dinamai gadget. Dan inilah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh dajjal. Wong lek wis sirsiran itu dibuat parah sampai dia zina. Kalau sudah menikah dibuat dia pisah supaya dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang islami, yang halal. Jadi ini bahayanya sekarang tuh dajjal berusaha merusak kita dari ciri-ciri Islam di dalam diri kita. Hilang rasa iman kita kepada Allah, hilang rasa kepasrahan kita kepada Allah. Kita didekatkan pada hal-hal yang menyenangkan, kehidupannya nikmat, kehidupannya menjanjikan di alam semesta ini. Ya ini bahaya. Wis gak seneng ngaji, ya wis gak seneng yasinan, ya tahlilan, ya gak seneng, ya wis gak seneng zikiran. Biasanya bengi la illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Wis gak tahu ngono, wis nyekel HP ya. Iki bahaya. Di akhir zaman semacam ini kita berhati-hati loh, apalagi kita mendidik anak-anak kita ini supaya kita selamat di dunia wal akhirah, keluarga kita, anak kita. Selanjutnya kita tidak boleh kasar mendidik mereka, walaupun mereka bandel. Disuruh sholat, wis engkok sik kepegah wis kayak gitu ya istilahnya pelan. Tapi dengan hati doakan dia, doakan ya Allah anakku ini jadi anak yang soleh. Anakku ini Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, di mana doa Nabi Ibrahim itu sering diucapkan. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab itu ya Allah jadi anak soleh, anakku anak soleh. Jadi memang kita dilarang marah, tidak kasar kepada anak kita, walaupun belinya nemen-nemen Pak, malah didoakan yang baik. Wah anak soleh, anak baik, semoga engkau jadi anak yang betul-betul imanmu bertambah terus, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya.
doanya sing bagus-bagus Pak. Insya Allah anak ini akan meningkat derajatnya dengan kata-kata yang baik dari orang tuanya. Separah apapun anak kita, maka doakan dia jadi anak yang soleh, ya. Apalagi ini Mas Mas Raihan ini gawatan, insya Allah jalan soleh ya. Sholatnya jangan ditinggal, insya Allah bisa aman di dunia wal akhirah. Jadi seperti itu. Penyayang, seorang ayah ibu yang bagus itu penyayang pada anaknya. Karena anak sekarang ini tidak bisa dikerasi Pak. Ayo, tempelin kon. Zaman kita dulu seperti itu Pak. Dijewer kuping kita ya kalau kita nggak sholat. Oh kalau bapak saya dulu Pak, bapak saya polisi Pak. Sing jadinya sabuk kan bau gede, sabuk polisi, sabuk tentara Pak. Balik subuh itu setengah 4 itu sudah bangun. Sudah, ayo subuh. Jadi itu udah bangun semua. Kakak saya 3 orang, laki-laki 3 orang perempuan. Sudah ambil rokok, yang perempuan yang laki nggak sarung, wes sudah. Baru mulai kalian telat Pak. Itu yang namanya kopernya, sabuknya, pukul, propan, lari semua kita takut. Terus inilah pendidikan zaman dulu yang keras, tapi maksimal itu ada bekasnya. Kalau nggak digitukan kita ini tidak akan bisa maju. Tapi anak sekarang kalau kayak begitu kan, kasih kasar kayak gitu, insya Allah mereka tidak akan berangkat Pak. Malah yes lari atau gimana tapi nggak sholat. Tapi kita dulu dipaksa untuk itu dan kita bisa. Tapi sebenarnya ada sisi di mana kita merangkulnya, tapi di kala satu sisi kita juga memberikan amarahnya. Saya teringat seorang ulama besar ketika dia menyuruh anaknya untuk berangkat pergi ke masjid. Ketika itu saya tanya teman saya, yuk kamu kok bisa nyuruh anakmu kayak gitu, bisa masjid cepet gitu loh. Ya apa caranya? Ya kalau 1-2 kali saya beritahu, kalau ketiga kali saya deketi, saya tiup di telinganya, Robbi habli minas sholihin, terus langsung nangis dia. Langsung nangis dia, langsung berangkat ke masjid. Iya, aku mendoakan di mulut, sikilku melok jewit, sikilnya tak jewit, yang cepat berangkat caranya. Waduh, ayo kan Mas Ustaz kita. Tapi intinya niatnya bagus. Jadi kalau kita lihat anak itu 1, 2, 3, ya paling tidak kata Nabi dipukul, tapi dipukulnya tidak boleh di muka, pukulnya boleh di itu pun pelan saja. Ayo. Atau kita ambil sarungnya, kopian air ke masjid. Soalnya kalau zaman akhir zaman kayak gini Pak, sampai tidak keras sama anak-anak itu. Maksudnya tidak mendidik dengan agama yang kuat, mereka akan limbung Pak. Mereka akan tergilas oleh zaman yang sekarang ini menggunakan segala media untuk merusak Islam. Kita harus tahu, Dajjal ini sekarang sudah mulai turun katanya. Sudah media sudah dikuasai sama dia. Semua orang mesti terkagum-kagum dengan media yang ada, sampai lupa waktu, lupa hari, lupa dirinya, kesadarannya hilang. Karena kalau sudah pegang HP, wis gak sadar. Ya, kadang kalau megang tuh diambil HP-nya marah-marah dia. Tapi kalau udah megang HP, sekecil anak 2 tahun 3 tahun kalau HP itu menang Pak. Saya sampai gini, ya Allah, kenapa kok dikasih HP anak umur 2-3 tahun? Enggak, nanti kamu ngamuk kalau dikasih untuk diem. Iya, karena di situ ada warna-warna, ada suara yang membentuk karakternya untuk ingin melihat terus, ingin menyaksikan terus. Ini bahaya. Jadi kadang-kadang ada waktu di mana saya ngelihat di internet juga kemarin itu ada anak karena kecanduan dia nonton game online sampai matanya itu berputar-putar hingga nggak sadarkan diri, masuk rumah sakit. Maka hati-hati, kita sebagai orang tua harus menjaga anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Selanjutnya kita ini bisa lunak dengan prinsipal. Kalau anak itu seandainya dia ingin sholat, dia ingin melaksanakan sholat berjamaah sama ayahnya di masjid, maka ya selamat datang Pak Lurah. Ya, alhamdulillah Lurah kita sudah datang. Kita ajarkan anak kita ini bagaimana melaksanakan sesuatu itu tidak dengan kasar,
dengan lunak, dengan fleksibel. Yona, ayo sholat berjamaah. Kalau kamu tidak bisa ke masjid, ayo berjamaah sama ayah saja. Kalau memang sudah mepet-mepet teman wis, tapi usahakan besok kita berjamaah ya di masjid. Karena apa? Kalau kita sudah membiasakan anak kita ke masjid, aman Pak dunia akhirat. Sampai nanti dikubur ketika ditanya, kamu ajarkan anakmu ke masjid enggak? Oh ya, sudah saya ajarkan. Dia pergi ke masjid. Maka anak itu akan mengajarkan anaknya lagi, cucu jenengan semuanya untuk berangkat ke masjid. Ini yang kita susahkan. Masjid wis gede, wis awapik, keramik wis indah, tapi sing teko iki wong tuwek-tuwek. Betul nggak Pak? Betul. Ayo semuanya kita ajak anak-anak kita, istri-istri kita ke masjid agar masjid itu ramai, agar masjid itu bersinar karena iman takwa kita yang ada di BPLG. Jangan gampang marah. Kita diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ambillah, memang si anak kita itu fitnah Pak bagi kita. Diuji kita sama Allah. Sabar kita, gak ngamuk. Bagaimana memberikan kata-kata yang seperti diajarkan Luqman, ya. Luqman ini betul-betul hebat sekali. Dia bukan seorang nabi, tapi mengatakan sesuatu yang indah. La tusyrik billah ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Itu pun diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Doa-doanya Nabi Ibrahim itu seperti tadi sudah saya kumandangkan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana wa min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana lil muttaqina imama. Jadi doa itu jangan lepas Pak. Dia tidur sampai deketi, kasih Al-Fatihah 7 kali, ada yang mengatakan 41 kali, ada yang mengatakan sekali saja, asal khusyuk sungguh-sungguh silakan. Kasih anak satu-satu Pak. Anak itu kayak anu situ-situ, Udin, Bejo, Tanggul, kayak situ-situ, kayak isi Al-Fatihah. Semoga jadi anak yang soleh, anak yang baik, qurratu a'yun. Karena nggak ada lagi, nggak ada kekuatan lagi sekarang pada zaman akhir zaman ini kecuali doa yang kuat Pak. Insya Allah anak kita akan lurus Shiratal Mustaqim. Kita menjaga kedekatan pada anak-anak kita, karena bahayanya saya menemukan penelitian dari seorang psikolog ya, perempuan itu psikolognya mengatakan anak itu zaman sekarang ini ya, generasi Z ini, kalau dia laki-laki tidak dekat sama ayahnya, maka anak itu akan menjadi seorang homoseksual. Naudzubillah, ini bahayanya, karena medianya sudah mengatur gitu. Sekarang di media itu laki-laki sama laki-laki sudah biasa melakukan pernikahan kalau di luar negeri semacam itu. Nah ini kalau masuk ke Indonesia, seorang ayah tidak pernah memberitahu ini mudorot, ini bahaya, mendidik anaknya dengan yang bagus menurut tatanan Islam yang benar, aturan Islam yang benar, maka selamat anak ini. Tapi kalau bapaknya jauh, seneng ngamuk, ketemu ngamuk saja, insya Allah anaknya menjauh, dia akan mendekati teman-temannya, dia akan main sama teman-temannya, tidak peduli kepada keluarganya. Naudzubillah. Sebaliknya, seorang ayah yang punya anak perempuan tidak mau dekat dengan anak perempuannya, tidak mau menasehati, tidak mau berkata tutur yang bagus, yang kasih sayang kepadanya, maka anak ini akan menjadi lesbi Pak. Karena Pak media sudah mengatur kayak gitu. Saya ngelihat itu, ya Allah, ada ya, teman saya itu anak perempuannya didekati perempuan juga, mengatakan cinta. Wih, bahaya. Saya bilang, wah itu mesti dijauhkan dari anak yang suka sama dia ini. Paling tidak dijauhkan agar tidak sering ketemu. Kalau ketemu bahaya. Ada Pak orang perempuan ngejar-ngejar itu Pak, seperti kayak gitu. Naudzubillah. Dan ini kita waspadai. Maka mari kita lihat anak-anak kita didik dengan sungguh-sungguh, kita berhati-hati. Sekarang ini zamannya sudah zaman generasi Z. Kalau kita mungkin masih generasi baby former apa segala macam itu pada zaman 72, 80-an itu masih
7 bulan 8 bulan itu masih kita masih pate lele, main obat sodor, masih mainnya seperti itu Pak. Tapi sekarang bukan seperti lagi, mereka ketemu teman itu fotonya ke HP kabeh, ayo gimana kayak gitu Pak. Jadi kebersamaan sudah nggak ada lagi, lari-lari sudah nggak ada lagi, kebersamaan main bola itu aja loh. Kalau di sekolah baru main bola, tapi kalau di sini jarang main bola. Malah saya bersyukur kalau anak itu main bola di depan rumah kita, itu aman Pak. Tapi kalau dia megang HP sendiri-sendiri, tidak ada suara, ketawa-ketawa sendiri, wah bahayanya sangat besar. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga insya Allah Ananda Muhammad Raihan Fatihah Nur Rizki jadi tokoh masyarakat, insya Allah jadi menteri dan presiden Indonesia. Amin. 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 Kamu mau jadi apa? Jadi jadi pilot Pak. Pak Cahyo siap-siap duit sing akeh Pak. Anak EKT sekolah jadi pilot. Alhamdulillah, semoga jadi pilot ya. Ya. Kalau bisa yang punya pesawat ya. Tak doakan yang punya pesawat, lebih gajinya lebih besar. Ya, tak doakan kamu menjadi seorang pengusaha pesawat ya. Insya Allah lebih gede. Insya Allah seperti itu. Nanti paling LL tadi pilot ya. Insya Allah tadi pengusaha pesawat terbang ya, yang punya pabrik pesawat. Nggak tahu lagi di Indonesia, di New Zealand, di Amerika, terserah. Pokoknya kamu nanti akan punya perusahaan pesawat. Jadi pengusaha. Oke, siap? Alhamdulillah, masya Allah. Ini enak boleh Pak Lurah jalur dana, Pak metu langsung ya. Pirang miliar, 3 miliar, gampang metu Pak, tak kirim. Pak Lurah ini buju ya. Ini saja dari saya. Aku lupa lihat Ustaz. Mari kita berdoa bersama ya. Semoga Allah yang yu'tina kulla khair fid dunya wal akhirah. Rabbana atmim alaina umurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Khususan Muhammad Raihan Fatihah Nur Rizki ya Allah, atiki bi khairid dunya wal akhirah, bin najah fi kulli ahwal, bin najah fi kulli ahwal, bin najah fi kulli ahwal, fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang baik itu dalam diri saya, mohon maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para hadirin, disampaikan terima kasih kepada beliau Al-Ustaz Haji Syurian Sahansi yang telah memberikan mau'izah hasanah sekaligus doa penutup. Dan dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhir pula rangkaian acara demi acara pada malam hari ini.
Dan dari kami pribadi selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan mulai dari awal hingga akhir acara. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.